Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurusna, NIM 2018-07314. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya yang berjudul Persepsi Pengusaha UMKM di Dusun Winong, Kota Gede terkait pengajuan pembiayaan bank syariah. Masuk ke pendahuluan. Proposal penelitian ini dilatar belakangi oleh pembiayaan untuk UMKM, terutama untuk UMKM yang baru saja dirintis seharusnya didukung penuh oleh lembaga keuangan. Mengingat UMKM merupakan usaha yang dikelola oleh pengusaha kecil dengan modelan sedikit tetapi memiliki kontribusi yang besar untuk ekonomi negara. Namun dalam realitanya, seperti yang dilansir dari konten.co.id, pada tanggal 9 Februari 2021, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa bank belum berani memberikan pembiayaan kepada UMKM yang porsinya masih kecil karena dianggap berisiko tinggi. Bank juga ketika memberi pembiayaan seperti kredit kepada UMKM masih menggunakan agunan atau jaminan, sedangkan UMKM terutama yang masih kecil rata-rata tidak mempunyai aset yang memadai. Kendala yang sering terjadi di kalangan UMKM, terutama usaha kecil, adalah mendapatkan pembiayaan. Dalam pola pembiayaan, Bank Indonesia mengungkapkan bahwa UMKM masih memiliki kendala baik untuk mendapatkan pembiayaan maupun untuk mengembangkan usahanya. Dari sisi pembiayaan, masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya, baik karena kendala teknis, sebagai contoh tidak mempunyai atau tidak cukup agunan, maupun kendala non-teknis, misalnya keterbatasan akses informasi ke perbankan. Dari sisi pengembangan usaha, pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan informasi mengenai pola pembiayaan untuk komoditas tertentu. Di sisi lain, perbankan juga membutuhkan informasi tentang komoditas yang potensial untuk dibiayai. Data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 99,99%. UMKM mampu menyerap tenaga kerja hingga 97% dan untuk kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kendala pelaku UMKM di Dusun Winong untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan. Yang kedua, bagaimana persepsi pelaku usaha di Dusun Winong terkait pembiayaan di lembaga keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM, khususnya di Dusun Winong, untuk mendapatkan pembiayaan. Yang kedua, mengetahui persepsi dari para pelaku UMKM di Dusun Winong terkait pengajuan pembiayaan di lembaga keuangan. Masuk ke kerangka teori, di sini yang pertama ada persepsi. Persepsi sendiri adalah pendapat dari masing-masing individu ketika seseorang tersebut menerima suatu informasi. Maka terkadang persepsi atau pendapat setiap individu itu berbeda-beda. Yang kedua ada pembiayaan. Pembiayaan yaitu uang yang dikeluarkan baik untuk dirinya sendiri atau diberikan kepada orang lain guna memenuhi kebutuhan yang telah direncanakan. Pembiayaan juga berarti kepercayaan sebuah lembaga keuangan kepada pihak lain untuk pelaksana amanah yang diberikan berupa dana untuk dikelola dengan benar disertai ikatan dan syarat yang jelas yang saling menguntungkan dari kedua belah pihak. Mengacu pada firman Allah Quran Surat An-Nisa ayat 29. UMKM di sini dibagi menjadi 3, yaitu ada UMKM mikro, kecil, dan menengah. UMKM mikro sendiri merupakan badan usaha produktif perorangan yang memenuhi syarat serta kriteria yang telah ditentukan, yaitu memiliki kekayaan bersih senilai 50 juta, tidak terhitung kepemilikan bangunan dan tanah. Yang kedua, badan usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta. Usaha kecil merupakan badan usaha produktif serta berdiri sendiri dilakukan oleh perorangan, bukan merupakan cabang perusahaan yang dikuasai untuk menjadi bagian dari pihak usaha menengah ataupun besar secara langsung ataupun tidak langsung. Usaha menengah adalah badan usaha produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh perorangan, bukan merupakan cabang dari sebuah badan usaha kecil ataupun besar. Lanjut ke metodologi penelitian. Jenis metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada
penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan mendeskripsikan data yang telah diperoleh. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.